Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aryadi Perdana Putra dengan NPM 2210010062 akan menunjukkan bagaimana cara membuat daftar isi otomatis, daftar tabel otomatis, daftar gambar otomatis, halaman secara otomatis, dan daftar pustaka secara otomatis. Langsung saja saya tunjukkan bagaimana cara membuat daftar isi otomatis. Pertama, kalau kalian ingin membuat daftar isi, pastinya kalian sudah membuat sebuah karya ilmiah atau sejenisnya. Di sini saya menyiapkan sebuah file yang menyerupai karya ilmiah karena kita memerlukan hal-hal yang penting saja. Jadi untuk kata-katanya di sini saya gantikan dengan garis-garis saja. Dan begitu juga dengan gambar dan juga tabel. Tabel di sini hanya sebagai contoh saja. Bagaimana caranya kita untuk membuat daftar tabel secara otomatis dan gambar secara otomatis. Oke, langsung saja saya tunjukkan kepada kalian bagaimana cara untuk membuat daftar isi secara otomatis. Dalam sebuah karya ilmiah, tentunya kita mengetahui yang namanya bab dan subbab. Bab dan subbab di sini sangat penting untuk membuat daftar isi. Pertama, kita akan menselect dulu kata pengantar, karena pada biasanya sebuah daftar isi itu diawali dengan kata pengantar. Caranya yaitu dengan cara select dulu kata pengantarnya, lalu tekan ke bagian heading 1, lalu tekan kanan, tekan update heading to want to match selection. Lakukan serupa untuk seperti daftar isi. Daftar tabel, walaupun daftarnya belum kita buat, tapi tidak salahnya kita buat dalam daftar isi. Daftar gambar, dan bab 1 termasuk ke heading 1. Untuk 1.1 ini termasuk subbab, karena itu kita masukkan ke heading 2. Tekan kayak gini, lalu kita tekan kanan, kita tekan update heading to match selection. Lakukan hal yang sama untuk subbab bab 1. Lanjut ke bab 2. Untuk bab 2-nya kita masukkan ke heading 1. Untuk subbab bab 2 ini akan sedikit ada perbedaan. Oke, langkah pertama kalian tekan dulu tanda ini. Lalu kalian pergi ke create a style. Kalian bisa kasih nama bab 2 atau terserah kalian. Lalu tekan di modify. Untuk bagian ini style based on kita ubah ke heading 2. Kalian bisa ubah nanti tulisan ininya apakah menjadi bold atau tidak. Di sini saya ingin menjadi bold. Lalu tekan OK. Lalu kita cari lagi subbab bab 2. Kita cari
yang sudah kita buat tadi, yaitu ini. Cari lagi. Tekan. Lanjut ke bab 3. Bab 3-nya kita jadikan heading 1. Untuk subbab bab 3, kita lakukan seperti subbab bab 2 tadi. Yaitu tekan ini, create a style, lalu kasih nama, terserah kalian. Di sini saya kasih nama bab 3. Tekan modify, lalu di sini style based on kita ubah ke heading 2. Terus saya ubah ke bold aja. Terus oke. Lalu ini kita cari yang sudah kita buat tadi, yaitu ini. Udah. Untuk daftar pustaka, ini tentunya heading 1. Setelah melakukan hal yang panjang tadi, saatnya kita pergi ke bagian daftar isi. Ini, letakkan kursor kalian di bawahnya, lalu pergi ke reference, lalu tekan table of contents. Terserah kalian mau memilih yang mana, ini atau ini. Di sini saya memilih automatic table 1. Oke, ini sudah. Oke. Dan di sini ada hal yang tidak penting, kita hapus aja. Oke, bentar. Oh, eh, maaf ada gangguan ya. Jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat daftar tabel. Untuk tabel tidak sepanjang daftar isi tentunya. Pertama kita cari tabel. Anggap saja dalam sebuah karya ilmiah kalian ada sebuah tabel dengan kondisi seperti ini. Langkah pertama adalah tekan dulu bagian tabelnya. Lalu tekan bagian sini, yaitu sebelah kiri ujung kiri ya, yang kotak ini. Tekan, lalu pergi ke reference. Terus tekan insert caption. Di sini kita buat new label. Kita tulis tabel. Oke. Secara otomatis menjadi tabel 1. Lalu kita tekan oke. Oh iya, saya lupa. Untuk position bisa kalian atur mau di atas atau di bawah. Saya maunya yang di bawah aja. Kita tekan oke. Maka muncul. Ini sesuaikan aja sama kehendak kalian. Dan juga di sini bisa ditambah kata-katanya dan akan muncul nantinya di daftar tabel. Misal saya ketikkan di sini adalah tabel high. Lalu lakukan hal yang sama kepada tabel-tabel yang lainnya. Ini tekan pojok kiri atas, reference, insert caption. Secara otomatis karena kita sudah membuat labelnya tadi, maka akan secara otomatis oke. Ini juga sudah. Kita tekan oke. Sesuaikan dengan kehendak kalian. Kasih nama kah? Terserah kalian. Misal sini saya kasih nama tabel halo. Ingat ya, ini tabelnya hanya untuk apa ya? Contoh.
Tidak mungkin ada tabel seperti ini di karya ilmiah. Lanjut ke tabel berikutnya. Tekan dulu. Lalu ini. Reference. Insert caption. Ini sudah. Ini sudah. Oke. Oke. Sesuaikan sama apa yang kalian mau. Tambahkan. Saya sini tambahkan tabel pola. Oke, sudah selesai untuk tabelnya. Kita pergi ke bagian daftar tabel. Daftar tabel. Oke. Ini agak ke bawah ya. Kita naikkan dikit. Lalu udah seperti ini. Kita lanjut ke sini. Tekan bagian ini. Insert table and figures. Tekan. Maka akan muncul hasil-hasil yang sudah kita buat tadi. Caption labelnya tadi tabel. Ya kan? Lalu kita tekan OK. Boom. Dan jadilah. Lakukan hal yang sama jika tabel kalian yang banyak. Itu. Kepada tabel kalian yang banyak. Oke. Selanjutnya adalah daftar gambar. Membuat daftar gambar seperti membuat daftar tabel. Caranya, cari gambar pada karya ilmiah kalian atau sejenisnya. Lalu tekan gambar tersebut, pergi ke reference, lalu tekan insert caption. Kita buat label baru. Kita tulis aja gambar. Oke. Ini bisa kalian atur seperti yang saya katakan tadi. Sudah, oke. Lalu kita tekan OK. Sesuaikan sama yang kalian inginkan. Dan bisa juga dikasih nama seperti tabel tadi. Gambar, saya akan kasih nama gambar 2.1. Seperti itu. Cari lagi gambarnya. Lakukan hal yang sama. Tekan gambarnya, lalu pilih reference. Tekan insert caption. Lalu secara otomatis karena kita sudah membuat new label, maka secara otomatis sudah terbuat. Kita tekan OK. Sesuaikan seperti yang kalian mau. Dan kasih nama seperti yang kalian mau juga. Gambar 2.2. Misalnya seperti itu. Dari gambar berikutnya, ini tekan reference, insert caption. Oke. Sesuaikan. Kasih nama. Gambar 2.3. Oke. Seharusnya habis. Sudah. Kita pergi ke daftar gambar. Oke, enter aja. Lalu pergi ke reference. Tekan insert table and figures. Di sini caption labelnya gambar seperti yang kita buat tadi. Lalu kita tekan OK. Dan jadi. Selanjutnya saya akan membuat daftar halaman. Untuk daftar halaman itu sangat gampang menurut saya. Kalian tinggal pergi ke halaman page pertama. Atau kemana aja. Lalu pergi ke insert. Lalu cari yang namanya page number. Tekan. Untuk page number itu bisa kalian pilih antara di atas, di bawah, ya, atau ini. Top artinya di atas, button artinya di bawah. Kebanyakan
halaman itu di bawah ya. Dan setelah kalian memilih antara atas atau bawah, kalian terserah mau memilih antara kiri, tengah, atau kanan, atau yang seperti ini. Dan banyak juga lagi pilihan yang lainnya. Di sini saya akan memilih tengah. Oke. Untuk format numbernya bisa kita ubah jadi nomor Romawi. Di sini number format bisa kita ubah di sini. Ini ya, kalian juga bisa pilih mau mulai dari nomor berapa dan jadilah angka Romawi. Ya, tapi saya ingin menggunakan nomor yang biasa saja. Ubah lagi dan ya. Selanjutnya, saya ingin memberitahu kepada kalian bagaimana cara membuat daftar pustaka. Oke, ini agak ke bawah ya daftar pustakanya, mohon maaf nih. Mungkin karena tadi ya. Yang itu mungkin ya. Oke, untuk daftar pustaka, di sini kalian perlu persiapan atau agak sedikit ribet juga. Oke, langkah pertama, kalian kita enter dulu. Oke. Lalu kalian pergi ke reference. Lalu kalian pergi ke insert citation. Ini. Terus kalian tekan add new source. Kalian bisa pilih di sini sumber kalian itu berdasarkan apa. Dari buku kah, dari laporan kah, dari apa gitu. Tapi di sini saya akan menggunakan yang website. Nah, kalian perlu memasukkan author, name of web page, name of website, year, month, day, and URL. Di sini saya ada satu website tadi. Misal ambillah contoh kalian mengambil referensi ini dari sumber ini. Bentar ya. Dari sini. Ambillah contoh kalian mengambil dari sini. Materi kalian dari merdeka.com. Nah, tadi kita sudah disuruh untuk memasukkan apa aja tadi? Author. Author itu artinya siapa si pembuat materinya. Di sini tertulis ada Luis Lara Renjana, reporternya. Ini kita copy aja. Paste. Lalu name of page itu artinya judul dari apa ya? Dari ininya. Dari judul ini. Lalu kita copy aja. Paste. Name of website berarti sumbernya yaitu di sini merdeka.com. Merdeka. Salah. Merdeka.com. Year di sini artinya tahun kapan artikel ini terbit. Tahunnya 2020. Month artinya bulan, bulan saat artikel ini terbit, yaitu Agustus. Untuk day, ini artinya tanggalnya, yaitu tanggal 13. URL artinya linknya. Kita tekan aja ininya. Kita tekan Ctrl C, lalu kursor kalian arahkan ke sini, lalu tekan Ctrl V, maaf. Lalu kita tekan OK.
Sudah jadi seperti ini, kita kita pilih full dulu ya. Lalu kita pergi ke sini, bil bi bibli apalah itu. Kita tekan. Oh iya, untuk format kalian bisa atur juga apa yang diinginkan oleh dosen kalian atau siapa. Tapi kebanyakan menggunakan format AVA, American apa gitu namanya. Oke, kalian bisa pilih sini. Saya akan menggunakan yang reference saja ininya. Dan jadi deh, sebuah daftar pustaka tanpa harus memikirkan bagaimana urutan dari format AVA. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga membantu dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.